Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita manusia itu sudah terdidik sejak kecil. Dididik untuk apa? Untuk tepat waktu, untuk tiba sebelum waktunya. Contohnya apa? Ketika kita sekolah TK, ketika kita sekolah SD, ketika kita sekolah SMP, ketika kita SMA, ketika kita kuliah, ketika kita kerja, kita ibaratnya diharuskan masuk sekolah jam 8 pagi. Tapi kita selalu turun ke tempat sekolah kita, tiba di tempat sekolah sebelum pukul 8 pagi. Dan di dalam diri kita selalu tertanam apa? Kita rasa kita takut. Takut apa? Kalau kita ke sekolah lewat jam 8 pagi, maka kita akan mendapatkan hukuman. Takut apa? Takut misalnya salah satu hukumnya kita dijemur di mana? Di lapangan halaman sekolah, di bawah tiang bendera, atau tidak diizinkan masuk ke sekolah. Kita takut atas hukuman-hukuman itu. Dan kemudian kita terbiasa untuk selalu hadir sebelum waktunya tiba. Begitu pula ketika kita memasuki dunia kerja. Absen pagi, masuk kantor ada jam 8 pagi. Bagi mereka, mohon maaf, anggota dan sejenisnya, mereka terbiasa apa? Akan apel pagi. Jam berapa? Mereka akan tiba di kantor, di lapangan, di Mako sebelum pukul 6 pagi. Bisa mereka semua lakukan. Bisa mereka taati. Bisa mereka tepati. Hadir sebelum waktu pelaksanaan mulai. Sebelum jam kerja kantor sudah terhitung. Mereka bisa semua lakukan hal itu. Dan mereka pun berpikir sama. Kalau saya terlambat masuk kantor, absen jam 8 pagi, saya akan dapat sanksi. Sanksinya apa? Misalnya potongan gaji, teguran, naik jabatan susah. Nah, bagi mereka yang apel pagi, mereka takut akan sanksi. Sanksi apa? Dari komandannya. Baik itu teguran secara tegas, dapat mutasi, disuruh push up di depan orang banyak, dan banyak. Dan kita selalu merasa sangat takut untuk melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tersebut. Tetapi astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami. Tapi kenapa kita sangat sulit untuk menepati waktu untuk sholat wajib tepat waktu? Kenapa kita sulit untuk menempatkan tubuh kita ke dalam masjid rumah Allah sebelum waktu sholat fardu wajib tiba? Kenapa? Padahal kita umat Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kita tahu tiada Tuhan selain Allah. Kita tahu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita ucapkan itu. Tapi kenapa kita tidak pernah ada rasa takut? Kenapa kita tidak pernah ada rasa ingin mengutamakan, menepati hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Padahal kita bisa bernapas dan ngasih siapa? Allah. Kita bisa hidup sekarang karena kasih siapa? Kasih Allah, kasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah mempermudah kita untuk perkara sholat dari 50 rakaat menjadi cuma 17 rakaat dalam satu hari. Mudah. Tapi kenapa kita sulit untuk melakukan hal-hal yang wajib tadi tepat waktu? Kenapa? Kita bernapas siapa yang kasih? Allah. Mata kita bisa terbuka siapa yang kasih? Allah. Kaki kita bisa jalan siapa yang kasih? Allah.
Kita punya rumah bagus, siapa yang kasih? Allah. Kita punya mobil bagus, siapa yang kasih? Allah yang kasih. Kita punya pasangan hidup, siapa yang kasih? Allah. Punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, siapa yang kasih? Allah yang kasih. Kita punya rumah yang jelek, yang kasih siapa? Allah. Kaki kita nggak bisa jalan, siapa yang kasih? Allah. Tapi tentunya semua yang dikasih Allah punya ketentuan yang sangat baik. Karena sesungguhnya Allah itu maha baik, maha pengampun. Kita harus sadar itu. Ayo kita mulai sadar diri, kita mulai perbaiki diri untuk lebih mengutamakan perintah-perintah wajib yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW kepada para umat, kepada seluruh manusia. Itu aja pesan ulun. Mungkin bubuan pian semuaan rancak mendengar hal-hal seperti ini dari para ustadz-ustadz lainnya, dan ulun bukan ustadz, tapi selagi ulun bisa bernapas, karena ini ulun coba untuk menyampaikan, untuk mengingatkan kita semua untuk lebih mengutamakan sholat tepat waktunya, lebih mengutamakan sholat untuk apa? Berjemaah pada kaum laki-laki. Coba kita hentikan semua aktivitas yang tidak urgen, yang tidak mendesak, tidak penting banget. Kita hentikan, kita stop. Mari kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah sebelum azan berkumandang, itu lebih baik. Itu dulu yang ingin ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang membuat bubuan pian tersinggung. Tidak ada maksud ulun untuk mencelakakan bubuan pian atau menyambati bubuan pian, ataupun merasa lebih baik ataupun merasa lebih pintar dari bubuan pian. Kedada. Semua yang ulun sampaikan tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.